Setelah resmi menjadi pasangan Mingtian dan Pang Yu melakukan kencan kedua mereka. Setelah kencan pertama dilakukan di Makau, mereka pergi ke sebuah tempat yang indah, tepatnya di sebuah bibir pantai. Di sana juga terdapat sebuah taman yang sangat indah. Mereka bersepeda berdua berkeliling tempat tersebut dan menikmati kencan mereka dengan bahagia sambil tertawa-tawa. Bukan hanya mereka yang terlihat bahagia, di sana juga ada beberapa pasangan lainnya yang merasakan suasana hati yang sama. Setelah itu pasangan yang sudah capek bersepeda itu beristirahat di bibir pantai. Mereka saling berpegangan tangan sambil keduanya membicarakan hubungan mereka. Yang dimana diperlihatkan Mingtian yang sebelumnya lugu, sekarang sudah bisa merayu Pang Yu. Bukan itu saja, Mingtian tanpa canggung dan malu-malu lagi. Dan tanpa permisi juga langsung menggendong Pang Yu sampai membuatnya kaget. Keduanya bertatapan dibarengi saling melempar senyuman yang menunjukkan kebahagiaan mereka. Di balik kebahagiaan pasangan baru tersebut, ada satu orang yang rela berkorban demi mereka, yaitu Panco, adiknya Pang Yu yang harus rela menjadi babysitter dadakan untuk kedua adiknya Mingtian. Demi menyukseskan acara penting pasangan pemula tersebut. Masalah pertama mereka dalam menjalin hubungan datang dari kakeknya Pang Yu yang tidak setuju dan menyuruhnya meninggalkan Mingtian dengan alasan asal-usul Mingtian yang bisa dibilang dari keluarga sederhana, berbeda dengan Pang Yu yang garis keturunannya jauh di atas Mingtian. Untungnya Pang Yu menolak dan bakal memperjuangkan kekasihnya, yang mengakibatkan ia minggat ke rumah temannya, dan perseteruan dengan kakeknya itu ia ceritakan pada temannya. Mendengar alasan yang diceritakan Pang Yu membuat temannya itu mengerti. Selama Pang Yu tinggal di rumah temannya membuat Panco khawatir. Sampai-sampai ia mengutus seorang koki pribadi ke rumah temannya, yang membuat tuan rumah heran dengan perilaku anak konglomerat tersebut, berbeda dengan ayahnya tuan rumah yang mendukung. Menurutnya dengan adanya koki pribadi ia bisa menikmati makanan yang enak setiap harinya. Pang Yu juga berbelanja untuk kebutuhan pribadinya. Ia juga ke rumah kekasihnya dan membuatkan mereka makanan mie racikannya. Pasangan baru tersebut makin hari makin terlihat romantis, tak kala mereka melakukan suap-suapan di depan adiknya. Dan yang pasti mereka terlihat sangat bahagia dan tak malu-malu seperti sebelumnya. Aksi kocak pun diperlihatkan sama pasangan pemula ini ketika menjalani kencan yang baik dan benar. Akhirnya ia searsing di situs pencarian dan menemukan artikel yang ia cari. Setelah membaca artikel tersebut yang berisi tentang adegan dewasa, membuat Pang Yu melayang-layang. Membayangkan melakukan hal yang tidak-tidak bersama kekasihnya, membuat dirinya tersenyum-senyum sendiri. Diceritakan pasangan pemula itu makan berduaan di kantin kampus dan Pang Yu mempraktekkan ilmu yang baru saja ia dapat. Pang Yu dengan sengaja memperlihatkan sebuah artikel yang bergambar dua orang dewasa saling suap-suapan. Pang Yu juga sempat memberikan kode pada Mingtia untuk melihat gambar tersebut. Tapi Mingtian malah membaca tentang investasi, membuat Pang Yu seketika malu dan pura-pura mengambil sesuatu. Setelah dilihat kembali, Mingtian akhirnya mengerti apa yang diinginkan Pang Yu dan terjadilah adegan suap-suapan pasangan pemula tersebut, persis dengan yang digambar. Masalah kembali datang ketika kakek Pang Yu menghampiri Mingtian. Ia juga menyuruhnya meninggalkan Pang Yu sambil membawa-bawa tentang kisah kehidupannya yang sederhana. Dia juga ditawarkan sebuah imbalan oleh kakeknya Pang Yu supaya meninggalkannya, tapi dia menolak. Permasalahan kemarin dengan kakeknya mereka anggap berlalu.
Dan sekarang Pang Yu dan Ming Tian sedang melakukan makan bersama dengan kedua adiknya, dengan keadaan mati lampu. Walaupun begitu Pang Yu menerima Ming Tian apa adanya. Hal itu terlihat dalam keadaan mati lampu pun mereka makan bersama dengan ceria. Akibat perselisihan dengan kakek Pang Yu, Ming Tian mulai merasakan dampaknya semua. Tempat kerja sampingannya ditutup yang membuatnya kembali bingung harus mencari uang di mana. Terlebih lagi ia mempunyai adik yang masih butuh banyak biaya. Permasalahan Ming Tian diperparah dengan mereka diusir dari kontrakan tempat mereka tinggal, dengan alasan kontrakan yang ia tempati sudah dijual. Walaupun begitu ia tidak pernah memperlihatkan kesusahan itu pada kedua adiknya, dan permasalahan itu juga tidak pernah keluar satu kata pun ia bicarakan pada kekasihnya, apalagi minta bantuan. Untungnya Ming Tian punya sahabat yang mempunyai ibu baik hati. Mereka ditampung di sana dengan sukarela. Situasi sulit yang menimpanya disadari oleh Panco adiknya Pang Yu. Ketika itu Pang Yu tidak sengaja menabrak karyawan kakeknya dan melihat sebuah berkas yang berisi tentang rumah kontrakan Ming Tian yang langsung menemui Ming Tian. Ia sedikit marah ketika apa yang terjadi pada hidupnya tidak pernah memberitahukannya. Ming Tian juga menebak kalau semua permasalahan itu adalah ulah kakeknya. Panco membenarkan itu. Ia juga meminta untuk tidak memberitahukan masalah ini dulu sama kekasihnya. Dengan cepat anak buah kakeknya Pang Yu menyasar rumah makan dan rumah tempat tinggal orang yang menolong Ming Tian. Melihat orang-orang tersebut seketika ia menyadari apa yang terjadi dan langsung mengusir mereka sambil dibantu oleh ayah temannya Pang Yu yang juga kebetulan ada di sana. Suatu ketika Pang Yu yang sengaja ke rumah, ia merasa aneh ketika ibu pemilik rumah tersebut mengatakan kalau Ming Tian sudah pindah. Dirinya tambah aneh lagi saat temannya mendadak menatap Pang Yu dengan ekspresi tampak marah. Akhirnya temannya itu menceritakan tentang perlakuan kakek Pang Yu pada Ming Tian yang membuatnya sengsara. Mendengar itu Pang Yu menemui kakeknya dengan marah dan mempertanyakan maksud dan tujuan kakeknya itu. Saat itu juga langsung dijawab supaya Ming Tian meninggalkan Pang Yu. Dan satu lagi terungkap fakta yang diceritakan kakeknya, bahwa ayahnya Ming Tian lah yang membunuh paman kesayangan Pang Yu yang membuatnya semakin marah, entah marah pada kakeknya atau pada Ming Tian. Setelah itu Pang Yu kembali ke bekas kontrakan Ming Tian sambil mengenang momen kebersamaan dengannya, dan momen itu dirusak oleh bayangan kakeknya yang menceritakan kebenaran tadi. Tak lama kemudian Ming Tian datang dan menyapa Pang Yu. Ia juga menenangkan Pang Yu yang terlihat sedih. Pang Yu dengan nada marah menanyakan tentang ayah Ming Tian, yang langsung dibenarkan olehnya. Saat itu juga Pang Yu meluapkan kemarahannya kepada Ming Tian, sambil mengatakan kalau orang yang ayahnya Ming Tian bunuh adalah pamannya. Saat itu juga Ming Tian terdiam tak bisa apa-apa. Sedangkan Pang Yu menangis tak percaya tentang kebenaran yang ada. Sambil membayangkan temannya itu Pang Yu pulang ke rumah dengan ekspresi yang lesu membuat adiknya Panco mempertanyakan kepada kakeknya dengan marah. Dikarenakan untuk pertama kalinya melihat kakaknya itu bisa bahagia, dan kebahagiaan itu seketika dirusak oleh kakeknya. Setelah kejadian tersebut Pang Yu dan Ming Tian hanya bisa berhubungan dengan pesan suara, tetapi Pang Yu meminta Ming Tian untuk tidak lagi menemuinya. Dengan kata lain mereka putus. Ming Tian meminta teman wanitanya untuk melihat keadaan Pang Yu, tapi ia menolak setelah melihat permasalahan pasangan pemula tersebut. Ditambah lagi Pang Yu sempat marah juga sama dirinya akibat ayahnya mau mengajarkan sebuah jurus yang membuat pamannya Pang Yu tewas sama muridnya.
Dan terungkap fakta kenapa ayah teman tokonya itu menguasai jurus mematikan tersebut, karena ia satu perguruan dengan ayahnya. Ternyata ayah Ming Tian adalah sahabat sekaligus seniornya ayah temannya itu, yang dulu sempat menawarkan untuk mengajarkan jurus tersebut pada Ming Tian dengan cuma-cuma. Tapi Ming Tian menolaknya dengan alasan ia tak mau bernasib sama dengan ayahnya yang membuat keluarganya hancur. Tapi satu hal yang harus diketahui, ayahnya Ming Tian adalah orang baik-baik. Dan kejadian masa lalu tersebut sebuah tragedi tak disengaja di atas ring tinju. Mendengar itu teman Ming Tian langsung menemui Pang Yu. Ia juga berbicara dari hati ke hati pada Pang Yu. Berharap ia tidak melibatkan Ming Tian yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ayahnya. Bahkan ia katakan ayah Ming Tian tidak bersalah di mata hukum. Percuma argumen sahabatnya itu tak ada yang masuk di hati Pang Yu. Mau alasan apapun itu tentang kematian pamannya, Pang Yu masih kukuh tidak terima. Ia juga meminta temannya itu untuk membiarkannya sementara ini sendiri. Akhirnya teman-temannya menyerah dan meninggalkan Pang Yu, dan menghormati keputusan sahabatnya itu. Di sisi lain Panco sedang menemui Ming Tian. Ia kesana bermaksud menebus rasa bersalah keluarganya. Akibat ulah kakeknya yang membuat Ming Tian sengsara dengan cara memberikan rumah yang dulu Ming Tian sempat sewa. Tapi Ming Tian menolak dengan alasan ia masih mampu untuk mengontrak sebuah rumah. Setelah Panco membujuk Ming Tian tidak berhasil, akhirnya ia menyerah dengan menyewakan rumah tersebut bukan gratis seperti yang ia tawarkan sebelumnya. Yang membuat Ming Tian berterima kasih. Ia juga memohon bantuan Panco untuk mempertemukan dirinya dengan kakaknya, yang dimana selama ini Pang Yu selalu menghindarinya. Akhirnya Panco membawa Ming Tian bertemu dengan Pang Yu di rumahnya, di mana Pang Yu sedang berlatih tinju dengan suasana hati yang tidak baik. Ditambah kedatangan Ming Tian makin menjadi-jadilah Pang Yu memukuli samsaknya. Ia juga sangat cuek. Itu terlihat dengan beberapa kali Ming Tian memanggil Pang Yu seperti tidak menganggapnya. Pada akhirnya ia menceritakan kisah kelamnya selama ini, yaitu saat-saat kejadian di mana keluarganya dikucilkan yang berakhir dengan ibunya pergi dan tak pernah kembali. Ayahnya akhirnya mabuk-mabukan dan kecelakaan, membuatnya selama ini harus hidup ekstra keras untuk menghidupi dirinya dan kedua adiknya. Tapi semua kegelapan itu hilang ketika ada seseorang yang membuatnya kembali bisa merasakan hidup. Karena Pang Yu seorang yang membuatnya terdiam, dia juga memintanya untuk kembali dan jangan menyerah. Setelah mendengar cerita sedih dari Ming Tian, sepertinya Pang Yu sudah kembali bersama. Itu terbukti ketika Ming Tian kembali pindah ke rumah sewanya. Pang Yu juga berada di sana ikut membantunya. Bukan itu saja, bahkan sekarang mereka sudah mulai kembali berlatih bersama. Walaupun Pang Yu setiap melihat Ming Tian selalu teringat tentang kejadian itu, tapi sekarang ia bisa menerimanya. Suatu ketika Pang Yu ditemui oleh seorang perempuan mantan istrinya Paman Ching. Ia sengaja menemui Pang Yu dengan cerita sedihnya, yang ujung-ujungnya meminta bantuan Pang Yu soal uang. Saat itu juga Pang Yu tanpa berpikir panjang langsung membantunya. Bukan itu saja, bibinya ini juga kembali memprovokasi Pang Yu tentang kematian suaminya di tangan ayah Ming Tian, yang membuat dendamnya yang mulai terkubur kembali muncul. Ternyata orang itu adalah suruhan kakeknya Pang Yu yang ditugaskan untuk kembali membuka kebencian terhadap Ming Tian, supaya mereka berpisah. Ternyata umpan yang kakeknya berikan dimakan bulat-bulat oleh Pang Yu, yang saat itu juga Pang Yu meminta berpisah dengan Ming Tian sambil menangis, yang membuatnya mempertanyakan keputusan itu. Dengan jelas panggil membeberkan alasannya, yaitu tidak bisa memaafkan ayahnya Ming Tian. Setelah kejadian tersebut Ming Tian sering melamun dan Pang Yu frustasi. Itu terlihat ia saat hujan-hujanan pergi ke rumah sahabatnya, dengan ekspresi tertekan yang membuat sahabatnya itu panik. Setelah itu temannya menceramahi Pang Yu habis-habisan,
Yang diceramahi tidak bisa apa-apa selain diam, terlihat sedih, dan berakhir menangis. Paginya Pang Yu membicarakan kepergiannya untuk belajar di luar negeri pada kakeknya. Lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya, Panco yang mendengar itu protes. Ia protes tentang kebahagiaan kakaknya sendiri, tentang tinjunya, dan tentunya soal pilihan. Tapi tekad Pang Yu sudah bulat untuk pergi ke luar negeri.